Halo semuanya, selamat pagi. Halo, kenalin, aku Aisyah Nalah dan di sini aku minta nih kepada teman-teman semuanya untuk lebih fokus karena 5 menit ke depan kita akan membahas tentang diri kita sendiri. First, let's talk about the important thing of our generation. But before we start, aku mau nanya nih, relate gak sih kalau generasi kita ini generasi yang paling rawan kena mental? Nah, kita hidup di zaman yang serba cepat dan serba digital. Di tengah kemajuan ini, ada nih satu generasi yang sering menjadi sorotan, yaitu siapa lagi kalau bukan Gen Z. Nah, generasi ini adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Tumbuh di era internet dan media sosial yang sangat dominan. Namun, di balik kelebihan ini, ada satu pertanyaan besar yang sering muncul. Benar nggak sih Gen Z ini menjadi generasi yang paling rawan mengalami masalah kesehatan mental? Bisa jadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami betul lebih dalam apa yang mereka alami, apa tantangan mereka, dan bagaimana mereka menghadapi dunia yang serba kompleks ini. Sebuah survei yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2020 menunjukkan bahwa 70% remaja merasa media sosial mempengaruhi pandangan mereka terhadap tubuh dan diri mereka sendiri. Dengan banyak yang merasa tertekan untuk memenuhi standar kecantikan atau kesuksesan yang dipamerkan di platform-platform ini. Nah, tekanan tersebut yang seringkali tidak terlihat di dunia nyata membuat banyak dari mereka mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Kita ambil contoh nih, cerita dari seorang teman saya. Sebut saja namanya Dinda. Dinda adalah seseorang mahasiswa yang selalu aktif di media sosial, mengunggah foto-foto diri yang terlihat sempurna dengan senyum yang selalu terlihat cerah. Namun, di balik unggahannya itu, Dinda merasa cemas dan tidak percaya diri. Setiap kali dia melihat postingan teman-temannya yang tampak lebih bahagia atau lebih sukses, dia merasa dirinya kurang. Media sosial yang awalnya hanya tempat untuk berbagi cerita berubah menjadi sumber kecemasan bagi Dinda. Ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana media sosial bisa memengaruhi kesehatan mental. Tekanan untuk selalu tampil sempurna dibandingkan dengan orang lain membuat banyak dari kita, khususnya Gen Z, merasa stres. Nah, perasaan cemas ini seringkali tak terlihat karena hanya ada di balik layar. Namun, dampaknya nyata. Nah, kita bahas satu-satu nih. Pertama, stigma yang mulai hilang. Yang menarik dari Gen Z adalah kesadaran mereka yang tentang pentingnya kesehatan mental. Dinda, meskipun merasa tertekan, akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Dia mulai ikut sesi terapi dan berbicara lebih terbuka tentang perasaannya dengan teman-temannya. Disinilah letak perbedaannya antara Gen Z dan generasi sebelumnya. Dulu, orang-orang sering dianggap kurang bersyukur atau bahkan nggak kuat kalau mengungkapkan perasaan mereka, apalagi tentang masalah mental. Dalam budaya lama, ada anggapan bahwa kita harus menerima semua masalah hidup tanpa banyak mengeluh. Bahkan membicarakan kesehatan mental dianggap tabu. Jika dulu berbicara tentang masalah mental seperti tabu, Gen Z justru melawan stigma ini. Mereka lebih terbuka membicarakan kecemasan, depresi, atau stres yang mereka alami. Ini membantu mereka untuk lebih cepat mencari jalan keluar. Seperti Dinda yang akhirnya merasa lebih baik setelah mencari dukungan profesional. Nah guys, kita itu dibesarkan dengan cara yang berbeda-beda, jadi jangan disamaratakan. Lalu pembahasan yang kedua, perubahan pola hidup yang berpengaruh. Selain pola hidup Gen Z juga sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, banyak nih dari mereka yang terpapar dengan pola tidur yang buruk karena terlalu lama bermain gadget atau mengecek media sosial hingga larut malam. Aku punya cerita nih, namanya Fikri, seorang mahasiswa yang sering sekali merasa kelelahan karena kebiasaan begadang. Nah, Fikri ini tidak merasa masalah tidur ini serius. Sampai suatu hari, dia merasa sangat cemas dan tidak mampu fokus di kelas. Ternyata, kebiasaan buruknya yang terus-menerus terpapar layar, baik untuk belajar atau sekedar berselancar di media sosial, mulai memengaruhi kualitas tidurnya.
yang pada gilirannya memengaruhi kesehatan mentalnya. Ini adalah contoh nyata bagaimana perubahan pola hidup, terutama penggunaan teknologi yang berlebihan, dapat memperburuk kesehatan mental seseorang. Gen Z cenderung lebih terpapar dengan kecanduan layar yang mengganggu pola tidur dan tentu saja berkaitan kesehatan mental mereka. Pembahasan yang ketiga yaitu harapan untuk Gen Z. Nah, harapan besar bagi generasi Z, mereka adalah generasi yang sangat sadar akan pentingnya kesehatan mental. Banyak nih dari mereka yang mencari cara untuk menjaga kesehatan mental. Mulai dari berbicara dengan terapis hingga menggunakan aplikasi kesehatan mental. Bahkan banyak nih komunitas di media sosial yang membantu mereka untuk berbagi pengalaman dan dukungan. Teman saya, si Dinda tadi, yang awalnya merasa sendirian dalam berjuangnya, kini merasa lebih baik karena menemukan komunitas yang mendukung di Instagram. Dia menemukan teman-teman yang memiliki pengalaman serupa dan merasa tidak lagi terisolasi. Kini Dinda bahkan menjadi lebih aktif dalam memotivasi teman-temannya untuk mencari bantuan jika mereka merasa cemas atau tertekan. Hal yang sama juga berlaku untuk Fikri. Setelah menyadari pentingnya tidur yang cukup, Fikri mulai menetapkan rutinitas tidur yang lebih baik dan menggunakan aplikasi untuk membantu manajemen waktu. Nah, berkat kebiasaannya lebih sehat, ia merasa jauh lebih baik, baik secara fisik maupun mental. Jadi teman-teman semuanya, apakah benar bahwa Gen Z adalah generasi yang paling rawan terkena gangguan mental? Nah, mungkin bisa dikatakan bahwa Gen Z memang lebih terpapar berbagai tantangan baru yang memengaruhi kesehatan mental. Namun, kita juga adalah generasi yang paling sadar dan terbuka dalam menghadapi isu ini. Gen Z nggak takut untuk berbicara, mencari tautan, dan terus beradaptasi untuk menjaga kesehatan mental mereka. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu generasi kita? Ada yang tahu nggak? Apa tuh? Nah, kita perlu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung atas kepedulian terhadap kesehatan mental. Gen Z mungkin menghadapi tantangan besar. Mereka juga memiliki potensi besar untuk membawa perubahan yang positif. Mari kita semua, baik sebagai keluarga, teman, maupun masyarakat, memberikan dukungan agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang lebih kuat dan lebih sehat secara mental. Melalui media sosial, kami juga lebih tahu bahwa pentingnya kesehatan mental dan merasa lebih didukung untuk mencari solusi. Jadi, menurut kalian, apakah kita lemah? Ya. Betul. Nah, sebagai penutup, aku mau ngasih tahu nih, kalau generasi Z hanya lebih berani untuk tidak menyembunyikan perasaan dan lebih sadar akan pentingnya kesejahteraan mental. Itu bukan kelemahan, guys. Itu adalah langkah menuju kekuatan yang sesungguhnya. Sekian dari Aisanala. See you on the next page. Bye-bye.